Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang nih ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan. Minggu 26 Mei 2024. Banyak berita-berita pada nak kami unjuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama aku Mayadi kala Silampari Sepekan. Selengkapnya. Senin 20 Mei 2024, PT PLN Persero secara resmi membuka kantor baru di Lubuk Linggau, bertepatan di Jalan Yosudarso, Kelurahan Waterpang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Peresmian PT PLN Lubuk Linggau lebih berkomitmen baru dalam pelayanan listrik. Acara ini berlangsung dengan lancar dan sukses. Peresmian PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Lubuk Linggau, Unit Industri Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu dilaksanakan pada Senin 20 Mei 2024. General Manager Unit Induk Distribusi S2JB Adi Herlambang hadir pada peresmian tersebut mengatakan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan cakupan wilayah kerja yang luas dengan total pelanggan 414.000, panjang jaringan tegangan menengah 3.154,65 kms, jaringan tegangan rendah 1.453,25 kms dan membawahi 5 unit layanan diantaranya ULP Lubuk Linggau yang berada di kota Lubuk Linggau. Ia juga mengungkapkan ULP Muara Beliti di Kabupaten Musirawas, ULP Pendopo di Kabupaten Pali, ULP Tebing Tinggi di Kabupaten Empat Lawang, dan ULP yang terbaru yakni ULP Muratara di Kabupaten Musirawas Utara. Perlu diketahui, PLN UP3 Lubuk Linggau ini merupakan pecahan dari UP3 Lahat. Pembentukan PLN UP3 Lubuk Linggau juga merupakan inisiasi PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu yang bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan dan memperkuat hubungan dengan pemerintah daerah, mitra kerja, dan para pemangku kepentingan. PLN UP3 Lubuk Linggau ini juga dibentuk untuk mendukung perusahaan bergerak lebih lincah demi kontribusi penuh untuk mewujudkan visi PLN menjadi top 500 global company. Sementara manajer PT PLN Persero UP3 Lubuk Linggau, Hamdatul Rofiqoh, mengatakan, dengan keberadaan PLN UP3 Lubuk Linggau diharapkan dapat melayani dengan cepat jika terjadi gangguan kelistrikan, sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Viko juga menambahkan saat ini beban puncak di wilayah UP3 Lubuk Linggau ini telah mencapai 129 MW. Dengan daya mampu sebesar 331 MW, itu artinya PLN masih sangat mampu memenuhi kebutuhan listrik. Adapun harapan dengan terbentuknya UP3 Lubuk Linggau ini akan menambah semangat bersama dalam mewujudkan S2JB yang lebih terang dan tentu akan meningkatkan penjualan. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, serta siap melayani calon investor untuk menjalankan usahanya di wilayah kerja UP3 Lubuk Linggau ini khususnya. Jadi jangan ragu untuk berinvestasi di wilayah kerja UP3 Lubuk Linggau. Sementara itu, pejabat wali kota Lubuk Linggau Haji Trisko Devriansyah memberikan apresiasi telah diresmikannya UP3 Lubuk Linggau, di mana membawai Kabupaten Musirawas, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas Utara, Kabupaten Pali, dan Kabupaten Empat Lawang. Dengan kehadiran UP3 ini, kita harapkan lebih mengedepankan pelayanan pelanggan, seperti penyelesaian keluhan pelanggan dengan cepat dan tentunya kendala jaringan. Apalagi kota Lubuk Linggau ini merupakan kota terbesar kedua setelah Palembang, dengan sarana dan prasarananya sangat lengkap. Kami Pemkot Lubuk Linggau siap mendukung kerjasama, bersinergi dengan UP3 Lubuk Linggau. Dalam acara peresmian tersebut, juga dilaksanakan pemberian bantuan oleh Yayasan Baitul Ma'al, PLN UID S2JB yang berkolaborasi dengan YBM UP3 Lubuk Linggau, serta pelantikan pengurus PIKK oleh Ibu Bani Nurainu Adi Herlambang. Kita resmikan termasuk dengan pemecahan rayon atau ULP Lubuk Linggau menjadi dua, ULP Lubuk Linggau dan ULP Muratara. Jadi pemecahan UP3 Lahat menjadi dua, jadi Lahat dan Lubuk Linggau ini tentunya merupakan komitmen kami dari PLN untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan kami. Karena dulu ketika masih satu UP3 atau satu rayon, satu area atau satu cabang,
ini span of controlnya atau jangkauan kendalinya ini masih sangat luas. Jadi ini sangat luas sehingga perlu kita pecah. Harapannya dengan pemecahan UP3 LAT menjadi 2 yaitu LAT dan Lubuk Linggau, layanan kami kepada masyarakat ini bisa jauh lebih baik. Di UP3 Lubuk Linggau ini ada 5 ULP pendopo ya, Muratara, Usirawas, Lubuk Linggau dan Tebing Tinggi. Jadi ini tentunya kita perlu juga dukungan dari teman-teman media untuk bisa memberikan informasi-informasi positif kepada pelanggan kami. Kami PLN sudah sangat serius untuk meningkatkan pelayanan kami Pak pada pelanggan. Harapannya nanti dengan ada UP3 yang dikomando oleh Bu Viko, Dato' Viko, ini tingkat layanan di 4 kota dan kabupaten tadi Pak ya, ini bisa jauh lebih baik. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak PJ Wali Kota bahwa Kota Lubuk Linggau ini merupakan kota kedua terbesar di wilayah Sumatera Selatan. Ini merupakan kota perlintasan. Jadi saya sangat yakin bahwa ke depan Lubuk Linggau ini akan menjadi kota yang besar. Dan tentunya kami dari PLN harus siap support untuk memberikan layanan sumber listrik yang terbaik. Karena tanpa adanya keandalan listrik, sepertinya akan sulit bagi sebuah daerah untuk bisa maju Pak. Ya, dan tentunya ini perlu dukungan kami dari teman-teman semua, teman media, Forkompinda, Polri, TNI Polri, untuk bisa membantu kami bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk meningkatkan pelayanan kelistrikan di UP3 Lubuk Linggau. Khususnya seperti yang saya sampaikan bahwa 90% sumber gangguan di PLN itu adalah pohon. Jadi jaringan kami masih banyak kawat terbuka yang ini sangat rentan terhadap gangguan pohon. Tadi disampaikan Pak PJ Wali Kota, PLN ini dulu dijuluki PLTU, pembangkit listrik takut hujan. Ya ini wajar karena ketika hujan mungkin ranting-ranting berterbangan itu Pak PJ ya, sehingga listrik kita padam. Sehingga saya perlu support dukungan dari Forkompinda, TNI Polri, Kajari, bagaimana kita PLN bisa mengklirkan, membersihkan jaringan PLN dari pohon. Kalau jaringan PLN bersih dari pohon, 90% gangguan itu akan turun Pak PJ. Dan kami pastikan kontinuitas pasokan kita akan menjadi jauh lebih terjamin. Kalau untuk energi, kita Sumatera Selatan itu memiliki kelebihan 500 MW. Jadi secara total kita memiliki ekses energi 1.300 MW, 800 kita kirim ke Sumatera bagian tengah, bahkan sampai Sumatera bagian utara, Padang, Jambi, Medan, Aceh. Dengan sisa di kita masih ada 500 sisa kelebihan energinya. Nanti dengan masuknya Sumsel 8 2 kali 600, tentunya ekses energi kita sudah semakin tinggi. Nah ini sehingga Pak PJ ini mohon bantuan dukungannya agar sumber listrik di Lubuk Linggau ini dan kota-kota sekitarnya ini bisa lebih andal, karena secara daya kita sangat kecukupan Pak PJ, kita sangat berlebih, sehingga Pak PJ jangan ragu-ragu untuk mengundang investor untuk berinvestasi di kota Lubuk Linggau yang merupakan kota transit dan ini kota kedua terbesar di Sumatera Selatan. Dan saya sangat yakin 5 tahun ke depan ini kota Lubuk Linggau akan menjadi kota besar. Demikian dari saya. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Kebakaran hebat di belakang kantor Koramil Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan pas Selasa 21 Mei 2024 sekitar jam 11 kurang. Sejumlah mobil pemadam kebakaran sudah dikerahkan untuk memadamkan api. Jumlah rumah yang terbakar dalam insiden ini masih belum diketahui secara pasti. Kebakaran hebat melanda gudang area belakang kantor Koramil Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.55 waktu Indonesia Barat. Hingga berita ini ditayangkan, jumlah rumah yang terbakar dalam insiden ini masih belum dapat diketahui secara pasti.
Sejumlah mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk memadamkan api. Menurut informasi yang diterima, rumah-rumah yang terbakar tersebut posisinya dekat dengan kantor Lurah Pasar Pemiri dan di belakang kantor Koramil Kota Lubuk Linggau. Dari pantauan di lapangan, petugas pemadam kebakaran menghadapi kesulitan dalam upaya pemadaman api karena akses masuk ke lokasi kebakaran yang sulit terjangkau. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, bangunan yang terbakar di belakang kantor Koramil tersebut merupakan sebuah gudang. Tim redaksi Silampari TV masih mengumpulkan data lebih lanjut mengenai pemilik gudang maupun fungsi utama dari bangunan tersebut. Lokasi gudang tersebut berada di area pusat perbelanjaan Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Menurut keterangan warga sekitar, awalnya mereka hanya melihat kepulan asap keluar dari belakang kantor Koramil Kota Lubuk Linggau. Namun, lama-kelamaan kupalan asap tersebut semakin pekat dan api pun semakin membesar. Kejadian ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran, terutama di daerah padat penduduk dan dekat dengan fasilitas umum seperti kantor pemerintahan. Pihak berwenang terus berusaha mengendalikan situasi dan mengumpulkan informasi lebih lanjut untuk memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Tahunya cak mana yuk tadi yuk pas kita awal Tadi tahunya lagi nak keluar 54 menit yang lalu. Pas lagi nak keluar nunggu jemputan di sini, tiba-tiba nengok ke depan tuh api banyak. Tadi Langsung. kondisinya masih sepi jalanan yuk. Masih sepi, masih caknya belum pada tahu kalau kebakaran. Terus aku ayo pas nengok api tuh yuk. Ya, otomatis cara mak-mak kayak mekit kebakaran. Jadi salah satu kawan di kantor nih Ika langsung nelpon damkar. Oh kebetulan ada nomornya ya. Ya, karena ada dolonya di damkar kan. Itu katanya apa yang kebakaran itu gudang apa kantor? Nah, kurang tahu kalau masalah yang kebakaran itu apa ya. Tapi posisi belakang Koramil. Ya, taunya belakang Koramil. Kebakaran itu yang Koramil juga tahu gitu. Ya, sudah apa tuh? Pas ayo meki itu keluaran gak lo? Ya, tahu kan. Lari alamat ke siaga. Tadi iya pas nengok api besar tadi. Wah. Tidak. M. Dhani Rahmadi, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup ke Silampari Sepekan Minggu Kak. Tonton terus Silampari Sepekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumanyadi bersama kru yang begawe mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.